أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, beberapa hari yang lalu kita menyampaikan setentangan detik-detik saat-saat orang akan mati, akan meninggalkan kehidupan dunia. Ruh melihat dan berbicara dengan malaikat. Dan ini jawaban kita kepada orang yang bertanya, yang melihat itu apa? Yang berbicara itu apa? Kemudian timbul lagi pertanyaan berikutnya, yang sore hari ini kita jawab, yaitu roh meminta, memohon untuk dikembalikan lagi ke dunia, hidup lagi. Apakah ini terjadinya sebelum kematian atau setelah kematian? Ada sekian tempat ya, ruh dan jasad sekaligus meminta, memohon agar diberi kesempatan ulang hidup lagi. Pertama di saat detik-detik akan mati. Ya. Yang kedua setelah mati. Yang ketiga saat-saat azab datang. Azab datang. Yang ketiga saat kiamat. Yang keempat ya. Yang berikutnya saat di mahsyar. Yang kelima saat mereka dihadapkan ke neraka. Dan yang terakhir saat dalam neraka. Jadi berdasarkan itu dapat dibagi tiga ini. Pertama, saat-saat roh akan dicabut. Detik-detik kematian akan datang. Ini ada beberapa ayat ini. Ayat yang pertama yang terkenal surah Al-Munafikun. Al-Munafikun surat ke-63 ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyinya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Intinya, saat ruhnya akan dicabut, maka ruh ketika itu, bukan mulutnya, ruh ketika itu meminta, memohon agar ditunda. Ruh itu dicabut, dikeluarkan. Alasannya adalah agar dia bisa bersedekah atau beramal soleh. Ketika itu yang berbicara, yang meminta, yang memohon agar ditunda, roh itu dicabut, roh itu sendiri, bukan mulut. Misalnya kita sedang menyaksikan orang sedang sakit parah. Bisa jadi ketika itu sedang terjadi dialog. Permohonan, permintaan dari si roh agar dia ditunda. Agar ditunda kematiannya. Tetapi masalahnya kita tidak mendengar. Nah, kan. Wa antum hina idzin tanzurun. Ketika itu kamu melihat orang yang akan mati. Orang yang sakarat, orang yang terbaring. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sementara malaikat-malaikat kami lebih dekat ketika itu kepada si calon mati, tetapi kamu tidak melihat kedatangan para malaikat kami. Malaikat azab, malaikat rahmat, dan malaikat maut. Ketika itu terjadi dialog. Pertama, permohonan si roh
agar ditunda laula akhartani ila ajalin qarib. Alasannya untuk beramal saleh. Itu satu. Yang kedua, ketika azab datang. Saat-saat siksa azab datang menimpa seseorang. Maksudnya azab dunia. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 44, dinyatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, nujib da'wataka wa nattabi' rusul. Ini permintaannya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, beri tangguhlah kami. Akhirna, beri tangguh kepada kami, walaupun agak sedikit, ila ajalin qarib, walaupun agak sedikit sebentar, supaya kami nujib da'wataka, agar kami bisa menjawab, mengabulkan seruanmu dan mengikuti rasul-rasulmu. Kita lihat dan kita tengok dan kita tafsir. Ini kejadiannya ketika siksa azab datang kepada seseorang yang sebelumnya dia ahli maksiat, orang durhaka, orang ingkar, orang kufur, atau pembangkang. Mereka tidak menggubris, tidak mengidahkan, bahkan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Saat datang kematian itu mereka sadar. Datang azab menimpa seperti si Fir'aun. Si Fir'aun datang azab menimpanya. Ketika dia tenggelamkan, dia tobat. Maka ketika itu falam yaku yanfa'u imanuhum. Ketika itu tidak berguna, tidak berfaedah lagi keimanan mereka atau pengakuan mereka beriman, dan permohonan mereka untuk kembali hidup tidak dikabulkan. Ya, ketika siksa datang menimpa seseorang, seperti keadaannya Fir'aun dan orang-orang model Fir'aun, sebelum rohnya dicabut, dia meminta agar diberi tangguh. Akhirna ila ajalin qarib, beri tangguh kepada kami agak sedikit sebentar saja, supaya kami bisa menjawab, mengabulkan, memperkenalkan, mendengar, mematuhi, mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasulmu. Surah Ibrahim ayat 44. Berbeda nih. Kalau yang tadi minta ditunda untuk beramal saleh, untuk bisa bersedekah, ini ucapan keluar daripada orang beriman. Kalau surah Ibrahim ini keluar daripada ucapan kaum yang bangkang, yang ingkar, yang durhaka, yang sama sekali mereka tidak mematuhi alias memusuhi, menentang kufur ingkar. Kedua-duanya sama, akhirna. Kalau tadi laula akhartani, kalau sekarang akhirna ila ajalin qarib. Yang ketiga, saat di mana nanti ketika datang kiamat. Arti datang kiamat itu kan di akhir zaman nanti terjadi huru-hara. Huru-hara. Di mana sebelumnya kaum muslimin telah mati, telah meninggal. Ketika mereka meniup asap atau kabut asap atau angin, mati, tinggallah orang-orang kafir saja. Lalu salah satu episodenya adalah datanglah kegoncang di mana-mana, kegemparan di mana-mana, kengerian di mana petaka demi petaka. Saat itu baru mereka sadar. Dilukiskan dalam surat Al-A'raf itu. Apa mereka minta dikembalikan? Minta dikembalikan hidup atau diminta dikembalikan ruh mereka ketika kiamat datang. Kita akan tahu ketika kiamat datang semuanya hancur-hancuran. Itulah penyesalan bersama namanya. Penyesalan bersama, pengakuan bersama, dan keinginan bersama supaya mereka diberi tangguh dan beri kesempatan ulang untuk hidup lagi supaya mereka bisa mempersiapkan bekal menghadapi kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika
ruh baru saja dicabut. Ya, ruh baru saja dicabut oleh malaikat. Sebagaimana dilukiskan dalam surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23, ayat 99 dan 100. Bunyinya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Intinya, ketika rohnya dicabut oleh malaikat, ruh itu meminta, di kita tidak terdengar itu. Mereka meminta, menghibah-hibah ruh yang sudah berada di luar jasad. Nah, ruh yang sudah berada di luar jasad, kan malaikat atau malakul maut mencabut ruh itu keluar. Ketika ruh berada di luar jasad dan sudah berada di tangan para malaikat-malaikat lainnya, mereka meminta, ruh itu meminta kepada mereka, irji'uni, irji'uni, mohon kembalikan aku. Ada yang memahami irji'uni itu maknanya pengulangan. Ada juga yang memahami, ya Allah perintahkan agar mereka mengembalikan aku lagi hidup. La'alli a'malu salihan, supaya bisa beramal saleh. Kita tidak terdengar, tapi rohnya bicara. Rohnya bicara. Kemudian yang berikutnya, ketika nanti berada di akhirat, tepatnya di mahsyar, ketika terjadi persidangan, saat mereka telah melihat, telah menyaksikan dan telah mendengar hiruk pikuk kesengsaraan petaka demi petaka, dan apa yang telah disampaikan para rasul dulu, mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Disyaratkan dalam surat Sajdah ini. Hafal ini. Ayat ke-12 kan. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana kami telah melihat, kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh para rasul dulu, kami ingkari, sekarang kami lihat. Sekarang kami dengar. Untuk itu, mohon diberi kami kesempatan ulang untuk hidup. Kami yakin. Kami yakin. Nah, minta untuk dikembalikan hidup. Agar farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu di mahsyar. Di mahsyar. Kemudian ketika mereka dihadapkan ke neraka. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 27. Ketika mereka dihadapkan ke neraka, bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jikalau engkau lihatlah ya Muhammad ketika itu, betapa dahsyatnya, mengerikannya, betapa menyengsarakannya, ketika mereka ini dihentikan di tepi jurang neraka dan dihadapkan mereka ke neraka itu. Nah, lalu mereka berkata, ya laitana nuraddu, ya laitana, wahai langkah kiranya kami kita dikembalikan hidup ke dunia. Wala nukadzib, tentu kita tidak akan mendustakan, tidak akan mengingkari ayat-ayat Tuhan kita. Jadilah kita termasuk orang mukmin. Ini penyesalan yang terlambat. Ketika mereka dihadapkan ke neraka, belum dimasukkan ke neraka. Baru diarahkan menuju neraka. Kemudian ketika mereka dipertontonkan kepada mereka azab. Ketika diperlihatkan kepada mereka azab, itu dalam surat apa ya? Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 44. Asy-Syura, surat ke-42 ayat 44. Bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yudlil fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa taraz zalimina lamma ra'ul 'adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil.
Dan yang kau lihatlah nanti orang-orang zalim itu. Tatkala mereka melihat azab. Azab sini maksudnya azab jahannam. Kita tengok tadi di kitab tafsir. Lama ra'aul azab. Tatkala mereka melihat azab jahannam. Berarti jahannam itu dipertontonkan azabnya kepada mereka. Ketika itu mereka berkata, memohon, meminta, hal ila marad min sabil. Apakah kira ada hendak jalan ke dunia? Ya Allah, beri kami jalan, beri kami peluang, beri kami kesempatan. Apa yang mesti kami lakukan, kami tempuh untuk bisa kembali hidup ke dunia. Buat beramal saleh. Untuk beramal saleh. Berikutnya, ketika mereka telah berada di Jahannam. Ketika mereka telah berada di Jahannam, sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Ta'ala surat Fatir, surat ke-35 ayat 37, bunyinya, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dengan selantang-lantang sekeras-keras suara mereka di situ. Apa bunyinya? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami hidup ke dunia, na'amal salihan. Supaya kami bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Berlainan dengan apa yang telah kami lakukan dulu. Karena dulu kami tidak beramal saleh. Terakhir, dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun, ketika mereka telah berada di neraka, lalu mereka diberi kesempatan untuk bicara. Apa yang mereka bicarakan ketika itu? Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 106, 107, sampai 108. Intinya, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Khalaqsahu fiha wa la tukallimun. Saya tengok dalam kitab tafsir ini, karena mereka masih bicara juga, menyesal, memohon-mohon, meminta-minta agar diringankan azab, kudu minta dikeluarkan. Berbagai macam permintaan mereka, akhirnya mereka dikatakan mereka ikhsa'u fiha, diam di situ. Diam di situ, jangan bicara. La tukallimun. Maka ketika itu mereka berhenti bicara, tidak lagi bicara meminta-minta supaya diringankan dan dikeluarkan dari neraka. Nah, dari sekian banyak ayat yang telah kita sampaikan tadi secara ringkas, dapat kita ambil kesimpulan. Kepada yang bertanya, mudah-mudahan menyimak senja hari ini, bahwa yang bicara, yang memohon, yang meminta, dan yang melihat malaikat, yang melihat azab, melihat siksa itu ruh. Ketika dia terbaring, badannya terbaring, tapi belum mati. Malaikat datang, ruhnya bicara, meminta kepada malaikat agar ditunda. Ketika siksa datang, itu yang bicara roh dengan mulut. Ruh dengan mulut. Datang siksa, datang penyesalan. Datang azab, datang penyesalan. Ya Allah, ya Allah, macam-macamlah kalimatnya. Penyesalan dan kalimat yang mereka ucapkan tanda mereka sadar dan insaf. Ketika kiamat datang, itu lagi roh dengan badan bicara. Huru hara namanya. Ketika ruh baru saja dicabut keluar, itu yang bicara bukan mulut, ruh. Ruh yang bicara. Ketika di akhirat, yang bicara kedua-duanya. Karena ketika itu ruh telah dibikinkan jasad barunya. Misalnya dalam surat Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun, itu dalam surat Sajadah ayat 12. Ketika mereka di mahsyar itu, ruh telah dibikinkan jasad baru. Maka ketika itu yang bicara adalah ruh yang sudah berada dalam jasad. Sampai nanti mereka digiring ke neraka,
dihadapkan ke neraka, lalu dipertontonkan azab jahanam, sampai masuk neraka, sampai bicara-bicara, itu yang bicara ketika itu ruh dengan jasad barunya. Yang roh semata bicara adalah detik-detik kematian datang. Detik-detik kematian datang, dan setelah roh dicabut, lalu roh itu digiring nanti, sampai diantar ke pusara, itu roh semuanya. Menariknya, semua ayat-ayat yang telah kita baca ini, alasan mereka untuk minta kembali ke dunia satu. Hanya satu alasan. Agar mereka bisa beramal saleh. Agar bisa mereka mentaati, menjawab panggilan dan seruan mengikuti Rasul. Ujungnya karena amal saleh. Satu aja alasan. Tidak ada alasan lain. Semenjak baru akan dicabut nyawa sampai di neraka nanti, alasannya satu, ingin menjemput bekal. Bekalnya bukan bekal berbentuk materi, bekalnya amal saleh. Maka bisa dikatakan berbekal lah. Wal tanzurun nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah seseorang memperhatikan apa bekal yang akan dibawanya untuk besok. Bekal itu bukan bekal keduniawian. Sekali lagi, bukan keduniawian. Bekal berupa amal. Amal saleh itu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan dalam rangka taat kepada Allah, mematuhi Allah. Tergabung dengan kalimat takwa. Takwa itu melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Jadi, dapat kita ambil beberapa poin hasil pertanyaan yang mengajukan pertanyaan pertama. Ruh nanti di saat-saat kematian datang, dia bicara. Dia memohon. Tepatnya di saat mereka telah melihat malaikat. Baik malaikat rahmat atau malaikat azab atau malaikat maut datang, mereka meminta ruh. Karena yang bicara ketika itu ruh, kita tidak dapat mendengar. Kita tidak dapat mendengar. Karena yang bicara ruh. Ruh bicara kepada malaikat. Ruh bicara kepada Allah. Satu. Yang kedua, kedatangan para malaikat-malaikat dan hadirnya malaikat-malaikat di dekat orang yang mati nampak oleh ruh. Kita tidak nampak. Walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak melihat kedatangan para malaikat-malaikat kami. Padahal ruang itu telah dipenuhi oleh malaikat. Bisa jadi sebagaimana surat Al-Qiyamah, kita masih asik bincang-bincang mau diapakan ini si sakit. Waqila man raq. Dikatakan siapa yang akan mengobatinya, siapa yang akan menyembuhkannya. Kita bawalah ke rumah sakit, kita bawa ke UGD. Kita sibuk-sibuk bicara. Padahal si roh ketika itu wazanna annahul firaq. Dia sudah meyakini sudah saatnya akan berpisah dengan dunia. Karena dia sudah melihat malaikat. Kita tidak melihat. Ketika itu kan kita asik juga. Kemana mau dibawa? Teleponlah dokter. Obatlah begini, begini, begini. Si roh ketika itu telah melihat malaikat. Dan dia telah meyakini. Zanna annahul firaq. Dia meyakini ketika itu sudah tiba saatnya untuk berpisah dengan dunia dengan segala macam isi. Kan dia sudah menonton melihat datangnya malaikat-malaikat. Lebih-lebih lagi malakul maut pun sudah datang. Roh melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika roh berada di luar jasad setelah dikeluarkan oleh malaikat, roh itu berminta-minta. Menangis dia, meratap dia, melolong-lolong, menghibah-hibah. Tidak terdengar di kita. Tidak. Kok terdengar? Tidak sanggup kita berkarya, tidak sanggup kita ketawa. Patah semangat kita hidup. Tidak ada artinya hidup lagi. Habis. Di situ pula hikmahnya tidak terdengarkan. Sehingga orang masih bersemangat untuk hidup. Itulah jawaban kepada yang bertanya. Roh melihat, roh mendengar, roh menyaksikan, roh bicara. Terakhir, bahwa
penyesalan itu kan memang terlambat datangnya. Yang paling amat disesalkan oleh semua orang, termasuk kita kan orang ini, adalah kita terlalu banyak membuang-buang kesempatan, peluang untuk beramal. Membuang-buang umur, sehingga kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang tiba saatnya nanti kita sesali. Kata kuncinya dalam surat Fatir yang tadi telah kita baca, surat Fatir surat ke-35 ayat 37. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah beri kamu umur panjang? Kita lihat dan kita tafsir umur panjang itu kiranya sudah lewat umur 40. Ada juga ulama memahami sudah lewat 60. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60-70. Baina sittin wa sab'in. Berarti kalau sudah 40-50 itu sudah diberi kesempatan panjang umur. Nah, walam nu'amirku, kami kan sudah panjangkan umur sampai mencapai 60 tahun. Bahkan sampai 70 tahun. Mengapa saja kerja kamu dalam hidup dulu? Membuang-buang kesempatan, membuang-buang waktu. Ketika itulah namanya kerugian. Itulah dia al-khusranul mubin. Kerugian yang sangat nyata dan terang sekali. Barangkali inilah jawaban kepada kita yang mengajukan pertanyaannya. Kemarin tanyakan, saya janjikan hari ini menjawabnya bahwa apa yang diinginkan oleh orang sudah mati. Jawabannya sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Mereka menginginkan beramal saleh, tapi peluang kesempatan tidak ada. Mereka tahu manfaat amal saleh, tapi tidak bisa berbuat. Kita yang hidup masih ada peluang untuk beramal saleh, tapi kita tidak tahu faedahnya. Kita masih ada waktu. Dan syukur-syukur kalau orang mati itu meninggalkan amal saleh. Karya-karya, amal-amal yang masih dinikmati, dipakai, dimanfaatkan orang banyak, maka itu tetap berbuah kepadanya. Tetap itu amal salehnya namanya. Ada 10 amal saleh yang telah dikerjakan ke hidup, akan terus mengalir manfaat faedahnya kepada dia setelah mati. Barangkali itulah jawab. Sebenarnya sore hari ini kita akan berjanji untuk seputar masalah fidyah. Tapi ini mendesak pula, yalah. Kita jawab dulu ini dulu. Masalah fidyah kita tunda. Masalah fitrah kita tunda. Masalah hari raya kita tunda. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Silakan. Apakah? Yang pertama itu apakah sama nafsu dengan ruh? Kadang yang maksud nafsu itu adalah ruh. Tapi kadang tidak. Sebab katakan nafsu itu kadang-kadang totalitas kita. La yukallifullahu nafsan. Nah, itu totalitas kita. Luar dalam. Atau ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Nafsun itu totalitas kita, bukan ruh. Atau terkadang nafsu itu maksudnya adalah potensi diri kita yang berpotensi untuk baik dan buruk. Nafsu juga namanya. Nah, terkadang nafsu adalah ruh. Kalau ruh khusus. Kalau nafs bisa jadi maksudnya diri kita. Bisa jadi potensi, bisa jadi yang keluar masuk itu. Nafs yang keluar masuk kan karena ruh. Adanya nafs, adanya ruh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ruh juga mati? Nah, yang mati itu apa? Yang mati itu kan tiada. Yang mati itu pergi. Yang mati itu hilang. Makna mati itu kan 3. Tiada, pergi, hilang. Termasuk alamnya punah, kan tiada namanya. Kenapa mati? Karena roh sudah tiada di badan. Kenapa mati? Roh sudah pergi. Dia sudah menghilang daripada kehidupan dunia. Dunia ini sudah punah baginya, mati dia.
Jadi hakikatnya roh tidak akan habis, tidak akan punah. Roh hanyalah melanjutkan perjalanan-perjalanannya. Karena roh itu urusan Allah, dia kembali kepada Allah. Jadi di mana roh yang sudah mati? Roh yang sudah mati berada di barzakh. Sebagaimana jasad yang sudah ditinggalkan berada di bumi. Nah, yang berada di barzakh itu sampai sekarang masih ada. Nabi Adam di situ. Kan itu yang berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj, Isra Mi'raj. Bertemulah dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu bertemuan bukan dengan jasad, dengan ruh. Di alam sana. Entah di mana alamnya. Alam ruh. Jadi alam ruh, alam barzakh, alam di mana para roh-roh yang sudah meninggalkan kehidupan dunia berada di situ. Semuanya berada di situ sampai di kiamat. Seakan-akan itu alam transit. Menunggu. Tapi ada yang menunggu dalam bahagia, ada yang sengsara. Yang bahagia nikmat, yang sengsara azab. Itulah azab kubur, itulah nikmat kubur. Ya Ustaz. Asalnya itu, kajian kita sore hari ini. Pada itu ada? Ada. Tara itu kepada, khitabnya kepada Nabi Muhammad. Tara. Jikalau engkau lihat Muhammad. Jawapan lau mahzuf. Apa mahzuf dihilangkan? Jikalau engkau lihatlah situasi keadaan mereka ketika itu. Jawabannya apa? Alangkah dahsyatnya, alangkah mengerikannya. Alangkah menyengsarakannya. Apa yang mereka alami. Jadi kata-kata lau jawabannya mahzuf. Ta itu tertuju kepada Nabi Muhammad mula-mula. Tapi kalau kita sekarang baca, ta kepada kita. Jika engkau lihatlah nanti dengan mata kepalamu. Apa yang mereka alami luar biasa, mengerikan, menyengsarakan, menghibahkan, menakutkan. Jadi kalimatnya tergantung nih. Itulah makna lau. Lau itu jawabannya biasanya dimahzufkan, ditiadakan, oleh ditakdirkan lagi. Itu di akhirat lihat dengan ruh dan jasad. Absarna wa sami'na itu di mahsyar. Di mahsyar kan roh sudah dibikinkan jasad baru. Yang nilai absarna, apa yang selama ini dikatakan Nabi, yang mereka pungkiri, tidak mereka percaya, sekarang mereka lihat kenyataannya. Fabasarukal yauma hadid. Wa kasyafna anka gita'aka. Disingkapkan mata ketika itu, sehingga mata itu tajam. Apa yang selama ini mereka dustakan, apa yang mereka gaib selama ini, mereka dapat lihat kenyataannya. Fakasafna anka gita'aka. Absarna, sekarang kami sudah lihat apa yang dulu kami tidak lihat. Kami dengar apa yang dulu kami tidak percaya. Gitu. Mereka lihatlah azab. Mereka dengarlah dentuman-dentuman neraka. Erang neraka, geram neraka, nafas neraka, tagayuznya neraka, tagayuz, zafirnya neraka. Mereka dengar. Itu absarna wa sami'na. Kira begitu. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Hasil pertanyaan awal yang kita jawab sore hari ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.